Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahida dengan NIM 3412301063. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindungan diri atau APD pada pekerjaan mesin CNC dan juga bahaya resiko yang sering terjadi pada pekerjaan tersebut. Dalam setiap pekerjaan terdapat jenis bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kesalahan yang disebabkan oleh faktor human error, kerusakan alat atau salah penggunaan, jenis bahan, proses kerja, dan karena lingkungannya. Dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang bekerja memerlukan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri biasanya seperti kacamata safety, topi atau helm, masker, baju kerja, sarung tangan safety, sepatu safety, dan earplug. Semakin tinggi risiko kerja, maka semakin tinggi pula tingkat keamanan dari perlindungan diri. Saya akan menjelaskan beberapa tips dalam menggunakan APD. Pertama itu tidak menggunakan aksesoris di tangan seperti jam tangan, cincin, ataupun gelang. Pakaian pas tidak terlalu sempit atau tidak terlalu longgar. Rambut ditata rapi baik untuk pria ataupun wanita. Rambut yang panjang tidak boleh terurai tapi harus diikat. Jika bertangan panjang harus berkancing atau dilipat rapi. Sekian tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APD yang biasa digunakan pada pekerjaan CNC. Yang pertama itu pakaian kerja. Pakaian kerja ini harus memenuhi syarat-syarat seperti nyaman, tidak mengganggu pekerja, dan dapat memantulkan cahaya. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki dari benda-benda yang dapat membahayakan kaki seperti terkena barang jatuh dan benda tajam. Kacamata, fungsi dari kacamata sebagai pelindung mata dari serpihan benda-benda kecil yang dapat masuk ke mata. Selain itu juga dapat melindungi mata dari sinar matahari atau cahaya yang terang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang sering terdapat pada ruangan kerja. Yang pertama itu ada simbol larangan merokok. Berarti dilarang merokok di area tersebut atau di area ini. Kemudian wajib menggunakan sepatu keselamatan, bahaya listrik tegangan tinggi, dan selanjutnya itu lokasi peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, lokasi penempatan tabung pemadam api, dan informasi menunjukkan di mana lokasi toilet untuk pria ataupun toilet untuk wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya yang sering terjadi pada pekerjaan menggunakan mesin CNC. Dalam melakukan pekerjaan, tentu saja ada hal berbahaya yang dapat terjadi. Maka dari itu, pekerja harus mentaati peraturan yang ada dan berkaitan dengan ketiga. Berikut beberapa kecelakaan atau bahaya yang sering terjadi pada penggunaan mesin CNC. Yang pertama itu mata terkena serpihan benda kecil. Ini terjadi karena serpihan dapat berterbangan akibat terjadinya pengikisan mata pisau dengan benda kerja. Maka kita dianjurkan untuk menggunakan kacamata. Yang kedua itu tangan terkena serpihan benda kecil. Ini terjadi karena serpihan benda kecil tidak sengaja terpegang dan dapat melukai tangan karena serpihan kecil ini memiliki sisi-sisi yang tajam. Dan untuk yang ketiga itu terkena mata pisau. Ini terjadi karena tidak sengaja atau ada kelalaian dari pihak tertentu sehingga dia memegang mata pisau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tips bekerja dengan aman. Pertama itu kita harus memperhatikan sumber bahaya. Terdapat 5 sumber bahaya yang sering menjadi faktor. Yang pertama itu manusia, kedua mesin, ketiga itu material, keempat metode, dan yang terakhir itu lingkungan. Selanjutnya itu hal-hal atau disiplin yang harus dipatuhi. Yang pertama itu taat terhadap aturan dan SOP yang telah disediakan. Kedua itu tepat waktu, dan yang terakhir itu mengandalkan teamwork atau kerjasama. Dan jangan lupa untuk membaca semua peringatan dan petunjuk keselamatan atau buku manual mengenai area, alat, dan mesin mengenai fungsi dan cara kerjanya yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Dan juga tidak kalah penting untuk selalu menyimpan peralatan di tempat yang bersih, sejuk, kering saat tidak digunakan. Letakkan barang-barang atau alat-alat yang sudah tidak digunakan pada tempat yang sudah disediakan sehingga tidak berantakan.
Selanjutnya itu keadaan-keadaan tidak aman. Jangan memakai pakaian atau perhiasan yang longgar dan jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan dari bagian benda-benda yang berputar atau bergerak. Itu dapat membahayakan diri kita sendiri. Dan juga jangan pernah bekerja pada saat Anda sedang lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau sedang dalam pengobatan. Karena itu bisa membahayakan kita dan orang-orang di sekitar. Pada saat sebelum memulai pekerjaan, pastikan saklar dalam posisi mati sebelum Anda menyambungkan ke sumber listrik. Dan yang kedua, cabut peralatan dari sumber listrik sebelum mengganti aksesori atau menyimpannya. Dan jangan lupa memastikan untuk menjauhkan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan pada pekerjaan tersebut. Dan juga jangan pernah bekerja di hadapan cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar, karena itu dapat menimbulkan risiko kebakaran. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa untuk melakukan cleaning setelah menyelesaikan semua pekerjaan. Dan periksa semuanya secara teratur sehingga tidak ada yang dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.